Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa tabi'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa tabi'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Faman lam yasil bihadzal ilma lam yakun 'aliman fil haqiqah walau qara'a alfa alfin minal kutub bihaitsu la yablughu ila ruhaniyati. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas masalah tingkat ruhani seseorang. Ada yang tingkatannya mendasar, yaitu masih tingkatan syariat. Yang kedua, ada tingkatan seseorang adalah di tarekat. Ada tingkatan seseorang itu di ma'rifat. Ada tingkatan seseorang tersebut adalah di hakikat. Maka hakikat inilah buah ataupun hasil daripada yang terdahulu. Hasil daripada syariat, hasil daripada tarekat, hasil daripada ma'rifat adalah hakikat. Akan tetapi semuanya itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena belajar saja ataupun membaca kitab ataupun karena mendengar dari pengajian. Itu semua, kata beliau di sini, tidak bisa didapatkan kecuali seseorang tersebut adalah dianugerahi. Maka untuk mencapai daripada ilmu tersebut, kata beliau di sini adalah kita mencari orangnya dan gurunya dan pemegang kuncinya untuk menyampaikan kita ke hakikat tersebut. Dan ilmu hakikat ini, kata beliau, kadangkala kalau seseorang itu hanya membaca kitab, walaupun sejuta kitab judulnya, walaupun alim sudah belajar di mana saja, keliling sudah di dunia ini, 1000 kitab, sejuta kitab, kadangkala mendapatkan ilmu hakikat ini kalau hanya melewati kitab saja. Alfu alpin, jadi di sini kan artinya sejuta kitab. Kalau orang sudah membaca kitab lalu kawa mendapatkan puncak ataupun buah daripada hakikat tersebut dapat kada. Akan tetapi ini adalah anugerah. Maka di antara daripada 1000 belum tentu orang alim tersebut mendapatkan hakikat. Hidin di sini saja menyampaikan 1 juta kitab tenang dibaca sudah. Arti kata 1 juta daripada manusia ini belum tentu mendapatkan martabat hakikat. Mafhumnya kayak itu tak. Jadi ngalih benar. Tapi kalau ilmunya kau haja dikaji, dipahami kau haja dikaji. Tapi kalau diri kita yang menjalani belum tentu jadi. Ibaratnya kalau orang hakikat itu sama dengan orang pangkat jenderal.
Nah, itu dilantik gitu Pak. Dipilih dan hasil daripada musyawarah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ada musyawarahnya, hanyar dilantik, imba dilantik, hanyar orang tersebut dapat martabat namanya hakikat. Nah, 1000 kitab dibaca, 1 juta kitab dibaca, kada kawa mendapatkan ilmu hakikat kalau kada dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kitab nih kawa aja orang biasa, kada Islam pun kawa membaca kitab. Lain orang Islam nih kawa membaca kitab. Orang Nasrani kah, orang Majusi kah, orang Hindu kah, apabila hendak mau belajar nahwu syaraf, balaghah, mantik, ilmu arud dan lain-lain macamnya, maka bisa membaca kitab. Kada harus orang Islam. Akan tetapi derajat daripada hakikat ataupun anugerah orang bisa mengenal dengan hakikat tersebut itu beberapa jenjang yang dilewati. Yang pertama, dia harus kenal dengan diri dulu, yaitu kita kemarin kenal dengan roh kita seorang, sampai kita bisa berpandir dengan roh tersebut. Jadi kata ulama, kalau seandainya kita tuh belum juga diberi oleh Allah Ta'ala maqam ataupun kedudukan hakikat, paling kada kita tuh percaya dengan orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk digulungan. Yang kedua, kalau kita sudah percaya, yang kedua adalah taslim. Arti kada mau umpatan, mau umpati, tasabbahu biqaumin bahwa minhum. Barang siapa yang umpatan, maka akan digolongkan dengan kaum tersebut, asalkan jangan mengaku. Itu aja. Harus tahu diri bahwa kita baru sampai. Tapi kalau umpatan, ayo aja. Tapi kita harus tahu diri bahwa diri kita belum sampai, kita masih derajat yang terendah. Itu pun belum tentu kita sudah masuk ke derajat yang rendah tadi. Karena syarat masuk ke derajat ini adalah paling rendah harus bersih hatinya. Nah, jadi kadakawa seseorang itu masuk ke derajat hakikat kalau belum sampai kenal dengan diri. Yang kita sebut kemarin adalah diri itu ada roh kita. Roh kita yang disebut ada roh jasmani yang ada dalam antara daging lawan darah. Ada roh yang ada di kalbun, ada roh yang ada di fuad, ada roh yang ada di sirri. Nah, itulah. Itu kadang-kala dipelajari seorang. Itu harus kita batalkan mendatangi guru yang ahlinya, yang sudah paham dengan alam lahut. Dalam kitab ini semalam itu kan. Jadi guru tersebut harus mursyid. Guru tersebut harus ada izin, guru tersebut harus paham dengan alam gaib, bukan alam jin bang lah, alam gaib. Kalau bisa orang tuh bisa turun naik bulan bulik ke langit, bertemu dengan jad kalau bisa. Kada tanggung lagi bertamuran jad bulan bulik. Ya, karena kalau orang sudah pahamnya di bidang roh ini, maka dia digulungkan sama seperti mana malaikat juga. Ini roh sama roh, Pak. Jasad ini hanya tempat tempelnya aja, tempat bandaranya aja. Akan tetapi yang main adalah roh. Jadi roh tadi ini berkawan dengan malaikat juga. Jadi kawan langsung mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, maka disebut itu adalah orang itu mendapatkan Al-Quran bis-sudur. Nah, yang kita bahas semalam adalah orang mendapatkan takwil daripada Allah Subhanahu wa taala. Warasikhuna fil ilmi, yaitu yang dalam perasaan hatinya yang paham dengan
kata-kata mustabihat daripada Al-Quran. Fa'amul jasmaniyah bizahirul ulum jazauhu al-jannah faqat. Kalau orang beramal melewati ilmu yang zahirnya, ilmu zahir lah, ilmu zahir belum keruh, maka itu dapat pahala aja dapatnya surga. Nah itu kalau hanya masalah jasmani aja tuh paham aturan yang paham aja yang sesuai dengan akal tuh nah, sesuai akal diamalkan, digawi istiqomah, hati baik, kada sombong, ada ria, belum kenal dengan roh, belum nih. Ini masalah jahir aja dah. Beramal kayak biasa aja dah. Tapi bagus, soleh, maka mendapatkan surga orang nih. Surga. Tapi syukur juga ya kalau surga. Fala alimu la yadkhulu bimujarrati ilmi zahir illa haramil qadsi wal qurbah. Mujahidin di sini seseorang tuh kada kawa masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa taala termasuk muqarrabin, kada kawa masuk kalau kada seseorang tersebut mempelajari ilmu batin. Nah, jadi kalau hanya ilmu zahir saja, ilmu syariat saja, itu kada kawa menjadi muqarrabin. Paling-paling orang ahli syariat aja dapatnya surga. Nah, sedangkan ujah Imam Al-Ghazali lah nih dalam kitab Ihya Ulumuddin, seseorang tuh di akhirat kena terbagi 4 golongan. Yang pertama adalah golongan halikun, orang yang binasa. Orang yang binasa ini arti kata orang yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Kada beriman, masuk neraka abadan abada salawas-lawasnya. Yang kedua adalah orang paijun, orang yang beruntung. Orang yang beruntung ini nang kayak apa? Yaitu orang yang waktu hidupnya mati tapi kada berusaha, seperti anak kecil atau seperti orang gila, kada berdosaannya, mati langsung masuk surga. Itu Pak Ijun. Kemudian ada lagi golongan yang ketiga adalah orang yang selamat. Orang yang selamat ini adalah orang yang masuk ke neraka berdahulu, yaitu orang yang kada paham rohani. Nah itu nih tekanannya di sini, kita masuk neraka dahulu. Nah, orang kena kada masuk ke rohani, kada paham ilmu rohani, singgah dulu ke neraka. Itu perkataan Imam Al-Ghazali itu kayak itu tuh. Walaupun alimnya nang kayak apa, syariat nang kayak apa, walaupun jaminan surga, tetapi singgah dulu di neraka. Itu namanya adalah Pak Ijun, orang yang selamat. Orang selamat tuh lah. Nah, tetapi jahidin ada yang nomor 3, yaitu al-muqarrabun, yaitu orang yang dikategorikan berparakan lawan Tuhan. Itu kada masuk neraka. Nah, kada masuk neraka. Nah, makanya ulama dari zaman bahari sampai sekarang itu yang ditakut-takkan. Kalau gugur, kalau belalawas gitu nah di neraka, itu pula nang dipahala. Amal sudah beramal, begawi sudah, taat sudah, tetapi kada muqarrabin, kada kenal dengan diri, kada kenal dengan roh, kada kenal dengan Allah Ta'ala waktu di dunia. Nang ditakut-takkan tadi adalah golongan yang nomor 3, yaitu orang yang selamat tapi sudah dimasukkan ke neraka, diselamatkan. Nah,
masuk neraka dulu, hanyar masuk ke dalam surga. Pinjol dulu aja, disikat dulu. Nah. Iya. Jadi yang nomor 4 nih nang dituju orang. Dituju orang nih ini nang nomor 4 nih, yaitu al-muqarrabin. Dalam al-waqiah kan ada fa man kana muqarrabin farahu wa rahanu wa jannatun na'im. Orang yang ahli muqarrabin, orang yang kenal dengan dirinya, orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia, akrab dengan Allah taala, dia adalah mendapatkan 2 surga. Yang pertama adalah surga ma'rifat, yang kedua adalah surga setelah kematian. Nah, itu Pang, ini nang dicari-cari orang, sampai itu nah, orang tuh alim benar, jadi mufti sudah, jadi guru di Al-Azhar, tinggi benar pangkat hidin, pengarang kitab, tapi takutan kalau masuk neraka. Sudah beribadah dah, syariat digawe sudah, kalau belum mendapatkan ilmu hakikat tadi, maka tinggalkan daripada perguruan tinggi, tinggalkan daripada harta, tinggalkan daripada pangkat, tujuan untuk mencari namanya supaya muqarrabin. Makanya bahasa di sini ada yang mengatakan mencari huruf ba, jangan ya. Mencari jati diri ya. Mencari apa lagi? Mencari ibaratnya yakut merah ya. Ada juga yang mencari apa? Kibritul ahmar ya. Macam-macam itu bahasanya. Pada hakikatnya adalah supaya orang tersebut menjadi muqarrabin. Kenapa jahidin di sini seseorang tersebut al-muqarrabin itu kadakawa orang menembus al-muqarrabin kalau kada mencari ilmu batin, karena ilmu muqarrabin ini adalah ilmu burung, pemburungan. Jadi ilmu burung sekalinya. Li'annahu alamut tayran, yaitu alam burung sekalinya. Wat-tayru la yatiru illa bijanahaihi. Sesungguhnya burung tersebut tidak bisa terbang kecuali dengan 2 sayap. Nah, fal 'abdu alladhi ya'lamu ilmaini. Jadi seorang hamba itu seyogyanya mengetahui 2 ilmu tersebut. 2 sayap tadi. Apa garang ilmunya dia? Yang pertama adalah ilmu zahir, yang kedua adalah ilmu batin. Yasiru ila zalikal alam qama qala Allah Ta'ala fi hadis qudsi. Jadi seseorang hamba tersebut harus berisi 2 sayap dalam hidup ini. Yang pertama adalah ilmu zahir, yang kedua adalah ilmu batin. Nah, ilmu zahir kita sudah tahu sabartaan. Kalau yang berhubungan dengan akal, masuk akal, yang bersumber daripada Al-Quran, yang bersumber daripada hadis, yang bersumber daripada perkataan ulama, itu adalah ilmu zahir. Pokoknya apabila masuk akal ilmu zahir. Sedangkan ilmu batin itu adalah ilmu yang dirasakan oleh hati, yang dirasakan oleh roh, yang dirasakan oleh zauq. Jauh orang tuh apa namanya, perasaan yang terdalam kah, zauq. Nah, zauq. Dan zauq ini bukan yang rasa, misalnya diminum rasa pahit, dia pak dimakan rasa nyaman,
kemudian mendengar orang berkisah rasa pedas ya kan, rasa manis, itu namanya perasaan juga, namanya zauq juga tuh, tetapi melewati panca indera. Panca indera, kalau masih panca indera itu disebut syariat. Nah, tapi kalau yang bahasa di sini zauq adalah perasaan dari dalam, kemudian langsung dirasakan oleh hati. Rasa tenang, nyaman, tentram, bahagia. Padahal kada habar, kada kisah, tenang taruh di rumah. Padahal duit kada dapat ada. Rumah bocor, ibaratnya kiri kanan keluar angin, rumah daun rumbia misalnya, tapi hidup nyaman aja, duduk tentram terus, kada ada masalah hidup. Nah, itu diantaranya orang tuh mendapatkan zauq dari dalam. Itu diantaranya tandanya adalah mendapatkan zauq dari dalam. Dan seorang seperti ini biasanya kada terkesan dengan zauq dari luar. Ini orang ini mengandalkan zauq dari dalam. Kalau bahasa ilmu dalam Al-Hikam namanya adalah waridatul ahwal, perkara yang datang, hal-hal yang dari dalam. Saking pokoknya asik ini, asik benar. Sedikit saja bama tapi punya kualitas. Nah, kata. Makanya banyak para penyair yang cinta pada Allah Ta'ala, cinta pada Rasulullah itu adalah zauq dari dalam. Orang-orang seni, orang seni itu zauq dari dalam. Tergantung aja kan, apakah datangnya itu karena ma'rifat Allah Subhanahu wa taala, apakah datangnya karena mahabbah, atau datangnya karena takut, khauf, ataupun roja. Macam-macam tuh jenisnya yang dari dalam tuh. Sakartu bi khamril hawa wal gharam bi hubbi nabi limadza yulam. Nah, itu diantaranya tuh orang yang rindu, orang yang zauq. Nah, kita teruskan lagi lah. Jadi seseorang tersebut ilmu roh adalah disebut ilmu batin. Seperti mana hadis qudsi, ya abdi idza aradta an tadkhula harami fala taltafit ilal mulki wal malakuti wal jabaruti li'anal mulka syaitanul alim wal malakutu syaitanul arif wal jaburu syaitan waqib man radiya bi ahadin minha fahuwa matrudul indi. Nah, ini tingkat tingginya lah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, hai hambaku, seandainya engkau tuh hendak masuk ke wadah aku, maka kamu jangan menoleh lagi. Jangan menoleh ke alam malakut, jangan menoleh ke alam mulki, jangan lagi menoleh ke alam jabarut, jangan menoleh lagi kepada alam malakut. Nah, jadi kita semalam kan nang alam nyata ini ngarannya adalah alam mulki. Ketika kita dalam keadaan antara sadar lawan kada, tapi masih di dunia, perasaan kita nih itu adalah ngarannya di alam malakut. Apabila sudah kita naik ke atas,
itu disebut adalah alam jabarut. Nah, tiga alam tuh. Dan semua orang yang ruhani itu akan melewati itu, Pak. Melewati alam-alam tersebut. Alam mulki dihilangkan, alam malakut dihilangkan, dan di alam jabarut itu dihilangkan. Hanya waktu itu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Karena jihadin, kalau di alam mulki itu penduduknya adalah syaitan nang alim gangguannya. Kalau di alam malakut itu syaitan yang arif. Kalau di jabarut itu adalah syaitan yang begana waqif. Jadi alam di dunia ini syaitan masih banyak. Kemudian alam antara jaga dan kada itu alam mulki, syaitan masih ada juga situ. Kemudian kalau orang sudah mulai ke atas toh, syaitannya masih ada juga. Sampai ke alam jabarut itu syaitannya masih ada. Di mana kada dengan syaitannya lagi? Nah, di mana kada ada syaitannya lagi, Jahidin? Nah, Jahidin, nah kada ada syaitannya itu adalah di alam hakikat. Kita kada tahu posisi itu. Belum. Itu balik tingkat tinggi dah. Nang kada bisa syaitan lagi. Jahidin, man radiya bi ahadi minha bahwa madrudun andi. Barang siapa yang redo, yang suka begana di alam mulki, di alam malakut, di alam jabarut, suka di situ, suka dengan jalan, suka dengan ibaratnya kediaman. Ini kan seseorang tadi tujuannya hendak ke Banjar, hendak bertemu dengan seorang gubernur, tetapi melewati Palang Pisau, melewati Kapuas, melewati sekitar Banjar, tetapi suka dengan daerah itu, suka dengan Kapuas, suka dengan jalannya, suka dengan daerahnya, maka Jahidin di sini itu tergoda masih dengan setan. Nah, makanya ulama bahari walaupun datang beribu-ribu kata, tetapi itu hanya malaikat saja berpandir ditolak. Apalagi wali datang ditolak hidin. Pian bukan tujuanku. Nah, karumah datang wali secara gaib menawarkan bantuan ditolak hidin karena pian bukan tujuan. Diceritakan juga Nabi Ibrahim ketika hendak dipanggang berkobar, datanglah malaikat Jibril menawarkan bantuan. Hai Nabi Ibrahim, hakunkah aku bantu supaya memadamkan api tersebut? Ujah Nabi Ibrahim, sampean disuruh oleh Allah Ta'ala kah? Kada aja, aku seorang hendak. Ujah Nabi Ibrahim, jangan, kecuali dari Allah. Apapun yang terjadi dalam diriku, maka Allah Ta'ala saja yang tahu. Maka bantuan, tawaran, terima kasih aja. Nah, gitu. Itu orang sudah naik ke makam hakikat tadi kan itu. Kada perlu lagi wali, kada perlu lagi nabi, kada perlu lagi malaikat. Ini orang yang sudah di atas lah. Kalau kita ini masih perlu, jangankan masalah perlu nabi, perlu wali, duit ya kita masih perlu. Dunia aja perlu masih. Jadi kalau kita masih ibaratnya masih perlu yang di dunia aja masih perlu kan, segala urusan tontong, iya duit masih perlu, ibaratnya itu berarti kita nih awam benar, awam benar. Jangankan masuk ke alam malakut ya Allah, nah kita nih awam benar. Apalagi sampai ke alam jabarut tadi, pahamnya anunya, pangkat kita nih.
Kalau di alam Jabarut tadi beserta Allah Ta'ala tuh maksudnya orang tuh kada menulih lagi nang di bawah, kada boleh, haram hukumnya sudah. Jahidin di sini matrudun ande, diusir, kada boleh. Nang suka dengan alam malakut, nang suka dengan alam mulki, nang suka dengan alam Jabarut apa? Tiga nih. Jadi yang tertinggi tadi adalah alam lahut ngarannya. Yang beserta Allah Ta'ala tuh alam lahut. Jadi kalau alam mulki itu masih ada setannya, alam malakut masih ada setannya, walau alam Jabarut masih ada setannya. Nah, tapi kalau yang tertinggi tadi ada alam lahut. Lahut tertinggi itu. Nah, di kitab ini tertinggi itu sudah. Ya. Nah, jadi kita nih meninggalkan alam mulki aja kena apa, Mas? Ini ibaratnya ini perjalanan seseorang. Perjalanan seseorang kayak ini nih. Perjalanan wali lah ibaratnya. Kalau kita di sini ibaratnya di bawahnya. Di bawah mana? Kita nih masih mengamalkan sifat 20 aja, Mas ya. Belum boleh kita jalan. Yaitu apa nih tauhid ya, Mas ya. Ilmunya aja lagi. Nah, lain ibaratnya perjalanan belum. Ilmunya di tauhid, di af'al aja masih. Bukan di sifat juga atau di siri belum. Di af'al aja masih. Ya. Makanya jahidin di sini apabila orang tuh 1 juta kitab membaca bahkan hafal kadang-kala juga naik ke alam lahut kada kawa. Kalau kada Allah Subhanahu wa taala yang mengambil menjemputnya. Kayak apa kalau orang ibaratnya alim aja sebutin kitab ini 1 juta kitab. 1 juta kitab dibaca. Apalagi yang sebutin kitab aja. Al-Qur'an aja tahu. Al-Qur'an aja tahu. Kada bapaknya kalau orang tuh makanya aja ulama tuh alim nih ada 2. Alim 6 karena betitik ngarannya disebut adalah salik berjalan mundur marah idin maju gas pulang itu mau maju pulang gas lagi kadang-kadang bisa terbulik pulang. Tapi kalau orang nang alim karena jajabiyah itu adalah langsung ke atas kada melewati tangga. Kalau seandainya pun orang yang salik tadi ibaratnya menemukan tentang hakikat itu masih di bawahnya daripada orang yang jajab. Di bawah, jauh di bawah. Dan kebanyakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu mereka ini mendapatkan ilmu hakikat adalah karena jajab. Atau ketika hidin di tengah-tengah pelajaran, di tengah-tengah salik langsung dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan karena diperlukan kan. Kalau mengandalkan kitab, mengandalkan amaliyah, mungkin amaliyah kada diterima karena kada ikhlas. Amaliyah kita nih jangan menganggap kita pasti diterima. Syarat daripada diterima nih banyak benar sekalinya. Harusnya ikhlas, kada riya, kada sombong, kada ujub. Bahkan di langit tuh ada 7 tingkatan kan langit nih. Setiap tingkatan tersebut ada tukang tunggu malaikat. Setiap hari amal kita nih dibawa ke langit. Jadi di langit tadi apabila ada orang ini masih ujub maka dibulikakan, dilimpahkan ke muha. Kemudian mungkin kada ujub tapi di atasnya lagi ada malaikat penunggu masalah ikhlas. Kalau seandainya ikhlas, dia naik lagi ke atas.
Ada lagi penunggu namanya ibaratnya malaikat namanya juga takabur. Sampai ke atasnya lagi ada malaikat menjaga seseorang itu adalah peduli kepada lawan kaum muslimin dan muslimat pula. Jadi imbah mendengar itu sahabat hadis Nabi berdiam aja. Malah aja ngarnya ibadah nih ngaliban nari terima oleh Allah Ta'ala lah sekalinya. Makanya tuh ada orang masuk surga tuh gara-gara hanya baik lawan burung aja. Namanya adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Namanya adalah dalam kitab Uspuriyah itu ada dikisahkan Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia, lalu ada yang bermimpi, hai Umar, kayak apa kabar di akhirat, kayak apa amal nang jadi khalifah, jadi nang adil, jadi ahli ibadah, nang tegas, mujahidin sabar tak mardudun, tertolak soalnya, kada terima aku aja, harapnya ada orang sudah, solehnya sudah, kada terima, itu apa jadi nang diterima? Aku nih yang diterima satu aja, yaitu ketika aku melihat seakan-akan mengikuti burung pipit, kemudian aku tukari burung tersebut dan aku lapas. Gara-gara itu aja aku bisa masuk surga. Jadi kali benar hendak masuk surga ini sekalinya. Hendak ikhlas ya Allah. Ya syarat ikhlas. Ya. Insyaallah ya Allah. Kemudian jadi di sini wal muradu min madrudul qurbah la madrudul darajat. Jadi yang dimaksud seseorang itu tertolak daripada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu bukan tertolak masalah pangkat. Tetap aja masih pangkatnya. Wahum yatlibuna qurbah wala yusalluna 'alaiha li'annahum tama'u ghaira matma'in li'annahum janahan wahidan wa anna ahlal qurbah al-kamil fiha ma la 'ainu ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar wa hiya jannatul qurbah la fiha hurun wa la qusurun wa la asalun wa la labanun. Nah, di sini jahidin orang nang beisi surga di dunia karena dia dekat dengan Allah Ta'ala itu disebut orang adalah surga. Karena sudah dengan yang Tuhan cipta berpandir sudah berkalam-kalam maka surga. Tapi jahilin di sini bukannya surga tuh kayak yang dibayangkan ada istana, ada bidadari, ada madu, ada susu lain jadi. Yang dekat di sini adalah hatinya yang dekat. Gitu nah. Akan tetapi kada kawat dibayang-bayangkan. Wa yang bagi linsani ayya'rifa maqdarahu wala yuda'i li nafsihi ma laysa bihaqqin lahu. Dan seyogjanya jahidin seorang Islam itu harus memahami kadarnya masing-masing. Jangan mengaku dirinya sudah sampai atau aku sudah di tauhid, aku sudah di hakikat, aku sudah di marifat, aku sudah di tarekat. Nah, itu ilmunya saja kan. Akan tetapi kita jangan sampai mengaku diri kita sudah sampai. Qala Amir Mu'minin Ali Abi Talib karamallahu wajhah rahimallahu imra'an arafa qadrahu. Kata Ali radhiyallahu an, Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang mengetahui akan kadar dirinya dan kadang menghitung ukuran orang lain. Pulang
Wa yahfazu lisanahu wa lam yada' umurahu, menjaga lidahnya dan meletakkan sesuai umurnya pula. Jadi ini ibaratnya kita nih disuruh ilmu ini sebagai seorang, bukan menilai orang dan kadang mengaku seorang. Karena ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid hidin bepadah lan Abu Hurairah. Mujahidin, hai Abu Hurairah, kena besok ada seorang pemuda masuk surga nanti beserta aku dan menjadi kawan aku besok nanti. Ini itu Abu Hurairah nih datangnya berdahulu. Mudah-mudahan aku aja orangnya. Sekalinya karena Nabi menyambat bahwa diriku, sekalinya ada datang pemuda, itu sembahyang bolehkah ini? Itu disambat lagi, esok ada lagi ya seorang pemuda ahli surga, di surga beserta aku. Kena esoknya datang aja. Datang lagi Abdullah bin Mas'ud berdahulu juga ya. Jangan-jangan aku kena aja orangnya yang dimaksud. Sekalinya ada pemuda tadi juga. Sampai 3 hari berturut-turut. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini hendak aja tahu apa garang amalan orang lain. Bemalam hidin lawan pemuda tadi. Dilihatnya sembahyangnya biasa aja. Kada juga nang muda kayak bertangisan, nang kayak orang amuk-amuk sembahyang kada juga. Ya. Ibadahnya 2 rakaat aja, guring mengaruh aja jualnya. Ya. Makan kencang aja juga. Ya. Betakun Abdullah bin Mas'ud, apa garang amalan pian yang sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan engkau adalah ahli surga dan di surga beserta hidin. Apa garang amalan? Mujahidin, amalanku kada dapat pang. Yang pertama aku sangka baik dengan Allah Ta'ala. Yang kedua aku sangka baik lawan hambanya. Kemudian aku kada tahu urusan orang, itu aja. Jadi ada juga baiknya kada tahu urusan orang, kada mau fotokopi, kada mau menyalin masalah orang. Nah, itu yang paling aman dok. Ya. Dan di sini wayah paju lisanahu, menjaga lisannya, walam yada'am umurahu, dan menyesuaikan lawan umurnya. Maksudnya ya ibaratnya kalau umur tuh kalau sudah 40 tahun sedang-sedang ya, kalau mencari ilmu nang kayak apa, nah sesuai dengan kita. Jangan ibaratnya umur 40 tahun ke atas mencari ilmu nang mengiluakan kepala. Misalnya belajar ilmu alat. Ilmu alat tuh kayak ilmu nahu, kayak ilmu saraf. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun. Akhirnya ngaluk kepala. Itu ilmu alat tuh kada tapian. Boleh lagi kalau kita sudah berumur, karena itu mengganggu. Kita nih hendaknya adalah ilmu yang intinya aja lagi, ilmu yang isinya aja lagi, sedikit tetapi isi. Mudah-mudahan ya kalau kita paham, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepahaman dan dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimudahkan urusan kita. Bi barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila as-sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.